dan tidak boleh diambil daripada hewan kurban itu berbentuk upah kepada orang tertentu, sama ada ia panitia, sama ada ia tukang potong daripada sapi itu. Terkadang kan ada tim juleha ya, tim penyembelihan. Ini sangat dianjurkan, tapi hati-hati betul Pak. Jangan sampai ya penyembelih sapi ini disyaratkan, saya potong ya sapi kurban di Masjid Zulfirdaus, kata dia. Dia yang motong, tapi upahnya nanti kakinya saja atau kepalanya yang upahnya. Jangan mau, tidak boleh itu. Tidak boleh diambil upah sedikit pun dari daging sapi itu, dari kulit sapi itu, dari kaki sapi itu diberikan kepada panitia, diberikan kepada tukang jegal ataupun tukang potong sapi itu sebagai upah. Ingat, sebagai upah. Kalau kita hanya memberikan kepada dia, itu hajar lah Pak. Sudah motong sapi kurban kita, kemudian sudah dibagi-bagi kantong plastik dikasih ke dia, tapi ingat, jangan sebagai upah. Hanya sebatas pemberian saja, hibah kepada dia boleh, tapi kalau sebagai upahnya tidak boleh. Nah, berarti al-jazara itu maknanya adalah upah dari sapi, tidak boleh. Siapapun dia, apa dia panitia, apa dia tukang potong sapi dan lain sebagainya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran para pengurus masjid, jajaran cerdik pandai, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang mulia ini, keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita biasa untuk mendekatkan diri dan juga meningkatkan daripada kualitas ta'ala. Maka salah satu doa yang disunnahkan untuk kita terjaga dari tidurnya, kata Nabi, dengan lafaz alhamdulillahilladzi tana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita aturkan kejunjungan kita, yakni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah keistimewaan bagi kita pada pagi hari yang mulia ini, kita masih bisa menahan diri ini. Salah satu bentuk daripada keistimewaan yang kita peroleh pada pagi hari ini, sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'i jama'atan qamal laila nisfaha. Barang siapa yang menunaikan ibadah, maka Allah berikan ganjaran kepada mereka taubahnya separuh malam untuk beribadah.
wa man shalla subhi jama'at ila kullaha, dan barang siapa yang menunaikan ibadah salat subuh secara, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala kepada mereka menghidupkan seluruh daripada malam harinya. Berarti jelas dari hadis ini untuk ibadah yang kita tunaikan sehingga mendapatkan atau Subhanahu wa taala jauh lebih mulia, jauh lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Fi salati subuhi la atauhum walau habawan. Seandainya Allah bentuk daripada keistimewaan ataupun pahala ketika mendatangi, maka kalian akan mendatangi daripada rumah-rumah Allah walaupun kondisi merangkak, berarti dari segi kesehatannya itu terganggu ataupun walaupun dalam kondisi merangkak mereka tetap untuk mendatangi masjid karena untuk pada waktu subuh itu. Nah, alhamdulillah kita sudah memperoleh keistimewaan itu pada pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hampir pada bulan Syawal. Hari Senin itu sudah tanggal 29 Syawal ini. Kalau tidak salah Selasa itu sudah memasuki bulan Zulqa'dah, bagian daripada bulan haram. Bulan Zulhijjah juga termasuk bagian daripada, bukan dari segi hukum tapi dari segi penamaan makna memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satu contoh masjid Allah, tanah haram berarti tanah yang dimuliakan Allah. Bulan haram dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan di mana di dalamnya ada ibadah yang luar biasa, adalah ibadah haji. Haji ini sebuah ibadah orang muslim yang mampu. Nah, ada kriteria ini, mampu dia dari segi kesehatan, mampu dia dari segi ekonomi finansial seorang ini, karena tidak menunaikan daripada rukun Islam itu sendiri. Menunaikan bagi orang yang tidak mampu tidak boleh memaksakan diri, akan memiliki kriteria tersendiri. Dikarenakan dia pengen berangkat ibadah haji, kemudian seluruh dia punya anak, dia lupa dia punya istri, berangkat sudah ini orang haji, pulang-pulang sudah dijual. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai masalah. Jangan ada upaya haji itu dengan menjual seluruh daripada apa yang kita miliki, apalagi dengan perantaraan berutang. Ya, yang jelas ibadah ini kalau sudah ada kemampuan ya sudah kita berangkat. Di sisi daripada ibadah haji ada namanya ibadah kurban. Ini khusus dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Kurban fikih yang menjelaskan tentang tata cara itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara masalah fikih Bapak Ibu, tidak terlalu
kadangkala dia wajib, kadangkala dia haram, kadangkala dia sunnah. Nah, ini kalau kita berbicara masalah fikih itu, tidak berbicara masalah hal yang lain. Salah satu di antara hukum itu bisa jadi ibadah itu adalah sesuatu sunnah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban yang biasa dipakai di Indonesia, rata-rata orang Arab agak sedikit bingung itu kurban itu apa. Nah, jadi persepsi kita selama ini kurban itu adalah satu ekor sapi. Bukan. Kurban itu diambil dari kata kurbanan, berarti mendekatkan diri. Artinya mendekatkan diri itu kurban itu. Kurban itu adalah mendekatkan diri dengan ya memotong sapi atau diri kita kepada Allah. Ini istilah daripada kurban. Nah, kalau kita lihat disiplin ilmu fikih yang sering kita temukan itu dengan sebutan udhiyah. Ini baru umum. Udhiyah itu adalah pemotongan sapi, maka ada namanya Idul Adha. Tidak ada namanya Idul Qurban. Idul Adha. Apa arti Idul Adha? Hari raya pemotongan ataupun onta ataupun kambing. Nah, itu arti daripada Idul Adha. Kan pada waktu duha. Kapan waktu duha itu? Waktu duha, kalau duha itu saya perhatikan tadi di layar kita pukul 6 lewat. Ada yang membedakan waktu syuruk isyraq dengan waktu duha. Kalau isyraq lewat 50, diakhirkan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, sebelum masuk yang berpandangan waktu syuruk itu waktunya sama dengan waktu duha. Syuruk sebelum jam 6 lewat 20, ya silahkan, tidak ada masalah. Yang jelas terbit langsung sholat, dianjurkan mengakhirkan kurang lebih 5 menit. Berarti Idul Adha itu, sholat Idul Adha ini ditunaikan memasuki waktu duha. Kalau bisa 6.30 itu sudah mulai takbiran, jam 6 lewat itu sudah menunaikan salat Idul Adha. Kalau Mesir, di Libya, di Tunisia, itu jam 7 sudah selesai. Tapi kalau di Indonesia agak sedikit lama, Pak. Bisa jadi Idul Fitri dengan Idul Adha, Idul Fitri selesainya tengah 9, sehingga jamaahnya sudah mulai was-was ini masih, dikarenakan kekeliruan di awal. Kekeliruannya di mana? Kalau ya jam 7 teng itu sudah mulai sholatnya, setelah selesai sholat baru khutbah, karena ada ibadah yang hendak ditunaikan setelah sholat Idul Adha tadi. Hewan kurban. Nah, ini yang perlu kita pahami itu. Maka sholat Idul Fitri dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, ya minimalisir kemarin Idul Fitri kita sholatnya di salah satu
Banyak seremonialnya, kata sambutan dari RT dulu, dari lurah dulu, dari kota dulu tuh. Sehingga pelaksanaan sholatnya sudah lewat jam 8 ini. Jamaahnya banyak. Disinilah untuk memperkenalkan diri segala macam. Waktu kampanye menelisir, Pak. Kalau bisa satu saja yang mewakili untuk menyampaikan laporan-laporan itu saja. Kalau yang lain tak payah itu. Ya, tak payah karena pelaksananya adalah 8.15 ini, Pak. Belum mulai. Belum, Pak, masih ada satu lagi kata sambutan. Kalau namanya nggak ada lagi. Nah, ini kan mumpung jadinya, ini bahaya. Ya, memanfaatkan sesuatu yang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti adha itu adalah salat perayaan yang kita tunaikan, pelaksanaan salat itu pada waktu kerjakan di masjid, boleh kita kerjakan di lapangan. Tapi kalau dibandingkan dua ini kan Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan. Tapi kalau tidak memungkinkan atau mungkin ada hal-hal pertimbangan yang lain, maka tunaikanlah di dalam masjid. Bukan itu. Kenapa harus di lapangan itu? Untuk menampung jamaah jauh lebih. Tapi kan kalau di Indonesia sudah ditunaikan di masjid, masjidnya saja tidak penuh. Nah, bagaimana mungkin kita? Mungkin beberapa soft saja, apalagi Idul Adha. Kalau Idul Fitri banyak, Pak. Separuhnya itu anak yang. Tapi kalau Idul Adha ini agak sedikit sepi ya. Tapi kalau di daerah lain, Idul Adha, Idul Fitri itu yang meramaikan itu hanya orang-orang Asia saja, Asia Tenggara, orang Indonesia, orang Malaysia, Arab sana tuh. Nah, itu yang meramaikan. Kalau Idul Adha baru ramai. Tapi Bapak Ibu yang dengan kurban, hari raya kurban, terkadang disebutkan dengan hari raya Idul Adha. Terkadang disebutkan dengan hari raya nusuk. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau tenggorokan ataupun leher, nahar itu. Nah, maka kalau kita lihat di dalam li rabbika wanhar, maka sholatlah atas nama Tuhanmu, wanhar, dan potonglah leher daripada hewan kurban itu sendiri. Berarti nahar itu artinya untuk menghilangkan 3 saluran di dalam leher daripada hewan itu. Saluran ada saluran halkum, ada saluran muri itu harus terputus ketika penyembelihan hewan. Terkadang juga disebutkan dengan nusuk. Nah, ini dasarnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian makna yang kedua di dalam penamaan daripada kurban itu dalam pandangan istilah ataupun syariat. Kurban itu maknanya jabhul bahai al-makhsusa fi waqtil makhsusa talabi qurbatan lillahi ta'ala. Berarti kurban itu artinya adalah menyembelih hewan kurban yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berarti 3 kandungan makna. Hewannya tertentu, waktunya tertentu, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti tidak serta-merta seluruh hewan itu boleh kita kurbankan. Tidak boleh itu. Karena ada namanya al-bahaim. Bahaim itu artinya hewan ternak. Hanya 3 kategori saja. Berbentuk onta dan sejenisnya,
berbentuk sapi dan sejenisnya, berbentuk kambing dan sejenisnya. Kambing ini yang paling banyak jenisnya, Pak. Ada kambing Jawa, ada domba Garut, ada domba yang lain, banyak. Itu sama, boleh itu. Nah, sapi dan sejenisnya juga banyak. Terkadang dia berbentuk sapi, terkadang dia lembu, terkadang dia kerbau, boleh itu. Bukan berarti kerbau itu tidak boleh. Boleh. Kalau bapak banyak kerbaunya, sapi tidak ada, kurbankan. Kerbau juga nggak ada masalah. Karena kerbau ini sejenis daripada sapi. Kemudian ada namanya onta, budunah onta. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dari segi jenis. Maka ada problema. Ini perlu kita dudukkan bersama terkait daripada pelaksanaan daripada hewan kurban, pelaksanaan daripada pemotongan hewan kurban. Problemanya seperti apa? Ini antara halal dan haram. Haram itu dilarang, haram dia. Halal itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kenapa ada kaitannya dengan halal dan juga haram? Karena pelaksanaan hewan kurban itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena kita memandang daging seolah-olah itu boleh-boleh saja kita ambil. Ini masalah, Pak. Masalahnya seperti apa? Ya karena itu ditujukan kepada orang tertentu yang berkurban. Nah, ini berkaitan daripada kepanitiaan, ya. Itu berkaitan daripada kepanitiaan sebuah ibadah. Sama ada ia panitia ibadah pelaksanaan salatnya, ibadah pelaksanaan kurbannya, ibadah pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain, itu sangat dianjurkan, Pak. Panitia ini mendapatkan potensi ibadah ini. Kenapa? Karena memudahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah itu. Tapi ingat, ada ketentuan, ada aturan, ada regulasi yang harus dijalankan oleh orang yang ditunjuk ataupun diberikan amanah sebagai panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusus dalam pembentukan kepanitiaan dalam pelaksanaan kurban itu tidak ada dalilnya itu. Engkau harus jadi panitia seperti ini. Dalam Quran dijelaskan, dalam hadis dijelaskan, tidak ada. Karena hakikatnya ibadah kurban itu adalah ibadah personal, dikhususkan kepada setiap orang. Saya punya kurban berbentuk kambing, disunnahkan, dianjurkan kita yang memotong itu. Potonglah kurbanmu sendiri, setelah itu bagi dagingnya, sedekahkan dagingnya. Itu hakikat daripada kurban. Tidak diwakilkan kepada orang lain. Dulu para sahabat juga seperti itu, memotong masing-masing, membagi daripada dagingnya masing-masing dan lain sebagainya. Tiba suatu saat dalam pelaksanaan haji wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan hadayunya, hadayun hewan kurban. Banyak betul hewan kurban daripada Nabi. Berapa ekor? 100 ekor. Mi'atul budunah, 100 ekor unta. Nah, tanggung-tanggung, Mbak, bukan 1 ekor sapi, unta. Unta ini lebih mahal harganya. Antara kisaran 150 sampai 200 juta itu harga unta. Dagingnya lebih banyak dibandingkan daripada sapi. Sapi kan kisarannya sekarang 25 juta, 30 juta. Ini Nabi berkurban. Jangan kita beranggapan Rasulullah itu hanya berkurban 2 domba saja. Memang diredak hadis yang berbeda, redaksinya juga berbeda. Apa kata Rasulullah? Aku berkurban 2 ekor domba. 1 domba aku sembeli atas nama aku dan juga keluargaku. Berarti atas nama Nabi. Nah, domba yang kedua itu mengatasnamakan daripada umatku. Berarti Nabi sudah mewakilkan kurban seseorang yang tidak mampu dalam hidupnya untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing. Kita sudah diwakilkan oleh Rasulullah. Tapi jangan terlalu berharap betul masalah itu. Maksudnya, kenapa tidak berkurban? Padahal dia mampu. Dulu Nabi sudah mewakilkan kurbanku, kata dia. Enak betul lah ini kawan.
Ini ramai betul ya. Kayaknya ada perlombaan ataupun pertandingan bola. Pertandingan bola ini kedengaran keluar ya. Pertandingan bola sehingga lupa ke masjid. Ini khawatirnya seperti itu. Sibuk nonton bola, akhirnya waktu subuh lalu. Dia bela-belain bangun tengah malam untuk apa? Untuk nonton bola. Ini yang bangunkan itu bukan Allah, yang bangunkan itu setan. Karena bukan untuk ibadah. Harusnya kan kalau masuk ibadah dulu. Sudah selesai lanjutkan silahkan, tidak ada masalah. Ini sedikit permasalahan itu. Perkara yang mubah yang menghalangi seseorang untuk melakukan sebuah kewajibannya, itu hukumnya berubah, Pak. Menjadi haram. Nonton bola itu hukumnya mubah, boleh. Tapi jangan sampai dengan nonton itu sehingga lalai kewajiban kita. Karena nonton bola dia tidak sholat subuh, maka nonton bola itu menjadi haram. Ini pandangan fikihnya seperti itu. Begitu juga dengan permainan-permainan yang lain. Jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Nonton silakan. Masuk waktu sholat tinggalkan dulu. Tapi kan nanti 10 menit nggak nampak mainnya. Lihat saja live score itu, nampak hasilnya 2,3. Saya suka juga nonton bola, tapi tidak suka lama-lama 90 menit. Udahlah, besok pagi saya tengok di internet, nampak itu 3-0, 3-2. Kan hasilnya yang paling penting kan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke permasalahan kita. Ini permasalahan orang luar tadi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkurban 100 budunah. 100 onta. Luar biasa atau disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari segi logika saja, ya sekuat apapun orang itu mungkin gak mampu dia menyembelih 100 ekor onta itu. Onta itu ketika disembelih, Pak, itu lebih sulit dibandingkan sapi. Nah, untuk numbangkannya saja itu sangat sulit sekali numbangkan onta itu. Bahkan sekarang kalau motong onta itu sambil berdiri itu, ontanya berdiri diikat, dipotong lehernya. Saking sulitnya untuk menjatuhkannya itu. Tapi jangan dicontoh ketika kita motong sapi itu sambil berdiri dipotong. Nah, ini tidak dianjurkan. Maka ketika Nabi selesai memotong onta itu, salah satu wasittina budunah, 63 ekor onta itu sudah disembelih oleh Rasulullah. Berarti kan masih tersisa itu 37 lagi. Udah kewalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyuruh salah satu daripada keluarganya, yaitu Ali ibnu Abu Thalib. Berarti Ali ini kan masih ruang lingkup keluarga Rasulullah, masih sepupuan itu antara Rasulullah dengan Ali ibnu Abu Thalib. Ali ini orangnya kuat, energik dia, kekuatannya luar biasa. Maka apa kata Ali ibnu Abu Thalib? Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqumu ala butunah. Aku disuruh oleh Nabi untuk menyembelih sisa daripada hewan kurbannya, yaitu 30 sekian, dipotong oleh Ali ibnu Abu Thalib. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajilliha wa alla u'tiyal jazzarah minha syai'an. Ini yang perlu kita pahami. Aku disuruh oleh Rasulullah, kata Ali ibnu Abu Thalib, untuk memotong daripada hewan kurbannya. Setelah dipotong, kemudian untuk mensedekahkan daripada kulitnya. Jildun itu kulitnya, tulang-tulangnya, kakinya, kepalanya, dan dagingnya. Itu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan u'tiyal jazzarah minha syai'an. Dan tidak boleh diberikan daripada salah satu daging ataupun yang ada di dalam tubuh hewan kurban itu kepada orang lain dengan tujuan pemberian upah. Ini yang tidak boleh. Maka dari hadis inilah dianjurkan betul ada kepanitiaan dalam pelaksanaan kurban. Ada kepanitiaannya, bukan ini berarti bagian daripada bid'ah ini. Oh, di zaman Nabi tidak ada kepanitiaan, berarti sekarang tidak boleh ada kepanitiaan. Nah, sudah potong sendiri saja sapi itu. Mampu nggak ada? Ya kan nggak mampu. Nah, maka membutuhkan tenaga orang lain. Ada namanya kepanitiaan. Kepanitiaan itu tujuannya memudahkan ibadah
kurban daripada orang lain. Boleh itu kepanitiaan itu, sangat dianjurkan. Kita tolong-menolong, tidak mampu berkurban, minimal tenaga kita yang kita korbankan untuk memudahkan orang lain. Ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti hakikatnya kepanitiaan itu boleh dikiaskan dari apa yang dialami oleh Ali ibnu Abi Thalib. Tapi ingat, ada aturan-aturan tersendiri yang harus diperhatikan oleh kepanitiaan. Ya, ada aturan tersendiri. Yang mana kurban itu adalah masih hak sepenuhnya daripada peserta kurban. Ini yang perlu kita garis bawahi, Pak. Ini kambing, siapa yang punya? Peserta kurban. Saya hanya diwakilkan untuk motong saja. Diwakilkan untuk ngupas kulitnya, untuk motong-motong, membagi daripada dagingnya. Saya tidak punya hak tersendiri dikhususkan melebihi daripada orang lain terhadap daging daripada hewan kurban ini. Maksudnya apa? Dikarenakan dia jajaran daripada kepanitiaan kurban, sehingga mendapatkan lebih daripada orang lain tanpa seizin daripada peserta kurban. Enaknya panitia itu, Pak, kalau ada peserta kurban, apa kata peserta kurbannya? Pak, ini kurban saya 1 ekor sapi, silahkan operasikan saja, saya percayakan sepenuhnya kepada panitia. Baru enak kita. Enak kita tuh, mau membaginya seperti apa, dan juga mau masaknya seperti apa. Tapi terkadang tidak semua peserta kurban itu berpersepsi ataupun berpikiran seperti itu. Maka apapun bentuk kebijakan hendak dilakukan oleh panitia, wajib hukumnya diketahui oleh peserta kurban. Wajib, bukan sunnah. Biasanya kalau di Indonesia karena panitianya banyak, berangkat dari rumah kebetulan belum sarapan, belum makan pagi. Ini kambing, ini sapi dipotong jam 7 pagi atau jam 8 lah setelah selesai sholat. Ya hakikatnya seperti itu, hewan kurban itu dipotong setelah selesai sholat Idul Adha, sudah dipotong, sudah selesai dioperasikan. Ini lambung tidak bersahabat lagi dia. Nah, pengen diisi dia, pengen makan. Makan apa tuh? Maka ada kebijakan diambil sedikit dari dagingnya, sedikit dari tulangnya, kemudian dimasak, disop, kemudian dimakan. Ini daging sapi yang sudah dimasak, ya masih subhat itu, antara halal dengan haram. Kalau sudah dapat sepenuhnya izin daripada peserta kurban, berarti daging itu yang kita masak halal. Ternyata ada yang tidak mengizinkan, berarti daging itu hukumnya haram tanpa seizin daripada peserta kurban. Maka sampaikan, Pak, sebelum dipotong, kumpul siapa peserta kurbannya 1 ekor ini, sepulan. Sampaikan. Mohon maaf, Pak, ini orangnya lumayan banyak, ada kurang lebih 10 orang. Mohon kiranya diizinkan dan dihalalkan ketika diambil sedikit nanti dagingnya, tulangnya, kemudian dimasak, makan sama. Izin kata dia, halal. Nah, itu baru boleh kita nikmati. Tapi jangan dimasak itu separuh daripada sapinya. Ini terlalu makan banyak betul, makan pesta betul kita. Ya sewajarnya saja, itu boleh. Tapi ingat, masakan itu bukan hanya dikhususkan kepada peserta ataupun panitia. Oh ini Bapak ini nggak panitia ini, mohon maaf Pak, nggak boleh ikut makan, kata dia. Ini bahaya. Seolah-olah panitia itu khusus, tidak. Siapapun yang nak makan datang. Tapi tak payah diinformasikan sekota Tanjung Pinang, kewalahan pula kita nanti. Ini banyak betul yang mau datang makan. Nah, ya yang hadir saja, baik ia panitia ataupun yang lain, silahkan Pak. Sudah masak ini, biasanya kan gitu. Udah hampir masak baru bernongolan ini orang-orang. Tadi pas mau masaknya nggak ada orang nampak. Udah masak baru muncul. Ini boleh secara keseluruhan menikmati itu. Tidak dikhususkan kepada panitia. Nah ini fatwa yang dikeluarkan oleh Majlisul Fatawa Al-Masriyah. Ya fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta di Mesir. Ya salah satunya itu. Ya boleh dinikmati tapi bersama, tidak dikhususkan kepada orang tertentu saja. Dengan izin daripada peserta kurban. Kalau tak izin dia berarti tidak halal. Terkadang ini studi kasus ini Pak. Baru dipotong sapinya, sudah dikelupas daripada kulitnya, sehingga ada orang tertentu bawa pisau dari rumah, ya sayat dagingnya seret,
masukkan ke kantong plastik, balik dia. Seolah-olah itu daging siapa saja boleh ngambil. Ini persepsi yang keliru. Kalau kita ambil dagingnya, kita ambil kulitnya, kita ambil barang tertentu dari hewan kurban itu harus seizin daripada peserta kurban. Sampaikan saja. Kalau ada orang tertentu dia kurbannya 1 ekor sapi, Pak. Nah, maka ada orang yang berminat salah satu daging di dalam tubuh daripada onta itu, daripada sapi itu, sampaikan saja, mohon maaf Pak, ini sapinya kalau sudah dipotong mohon izin Pak, nah, boleh nggak saya ambil daerah tertentu? Biasanya kan ada daerah tertentu yang hilang duluan itu, baru dipotong sudah hilang saja. Nah, ini kejadian daerah Tanjung Pinang, tapi kita secara detailnya tidak disebutkan. Baru dipotong itu sapi, sudah ada yang motong itunya dari bawah, seret, dipotong, sembunyikan sama dia, nanti balik baru diambil. Nggak tahu khasiatnya apa. Yang jelas ini khasiatnya ya khusus yang sudah ya berkeluarga ini. Kalau belum berkeluarga nggak tahu khasiatnya seperti apa. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah, ini harus diperhatikan ya, antara halal dengan haram. Berarti secara keseluruhan itu harus izin daripada peserta kurban. Apakah dagingnya Bapak ambil, apakah kakinya Bapak ambil, apakah tulang-tulangnya Bapak ambil, tetap harus seizin daripada peserta kurban. Terkadang karena panitia dia ambil kakinya simpan, ambil tulangnya rusuknya simpan, ambil ekornya simpan. Yang Bapak simpan itu belum halal, itu masih haram ataupun subhat, kecuali sudah ada kehalalan ataupun izin daripada peserta kurban. Silakan mau ngambilnya silahkan. Nah ini diperbolehkan. Yang kedua, wala u'tiya al-jazzara minha syai'an, dan tidak boleh diambil daripada hewan kurban itu berbentuk upah kepada orang tertentu, sama ada ia panitia, sama ada ia tukang potong daripada sapi itu. Terkadang kan ada tim juleha ya, tim penyembelihan. Ini sangat dianjurkan, tapi hati-hati betul Pak. Jangan sampai ya penyembelih sapi ini disyaratkan, saya potong ya sapi kurban di Masjid Zulfirdaus, kata dia. Dia yang motong, tapi upahnya nanti kakinya saja atau kepalanya yang upahnya. Jangan mau, ndak boleh itu. Tidak boleh diambil upah sedikit pun dari daging sapi itu, dari kulit sapi itu, dari kaki sapi itu diberikan kepada panitia, diberikan kepada tukang jegal ataupun tukang potong sapi itu sebagai upah. Ingat, sebagai upah. Kalau kita hanya memberikan kepada dia, itu hajar lah Pak. Sudah motong sapi kurban kita, kemudian sudah dibagi-bagi kantong plastik, dikasih ke dia, tapi ingat, jangan sebagai upah. Hanya sebatas pemberian saja, hibah kepada dia boleh, tapi kalau sebagai upahnya tidak boleh. Nah, berarti al-jazzara itu maknanya adalah upah dari sapi, tidak boleh. Siapapun dia, apa dia panitia, apa dia tukang potong sapi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir ini salah satu hasil fatwa juga Darul Ifta Al-Jumhuriyah Al-Masri Al-Arabiyah. Redaksinya seperti ini. Jam'u juludul udhiyah min ashabil adahi sadaqatun minhum wa tabarru'an lil a'radi al-maskuratu jaiz. Berarti mengumpulkan dari kulit-kulit hewan kurban itu, kulit sapi, kulit kambing, kulit onta, dikumpulkan oleh panitia. Setelah dikumpulkan, karena takut sayang, ini kalau tidak diambil busuk dia, bau. Sudah dikasih kepada orang lain, mungkin sedikit yang mau, sisanya banyak. Nah, kulit ini dalam salah satu inti daripada fatwa ini boleh dijual. Tapi yang menjual itu bukan peserta kurbannya. Bukan peserta kurban. Peserta kurban nggak boleh menjual. Apakah dia kulit, apakah dia tulang, apakah dia daging, tidak boleh menjual. Yang boleh menjual siapa? Orang tertentu ataupun kepanitiaan takut sayang. Bukan dirondokin ya, kemudian dijual, tidak. Karena tidak ada lagi yang mau kulitnya ini, dikumpulkan dijual.
Nah ingat, hasil jualan itu boleh tabarru'an. Tabarru' itu diberikan, dimasukkan ke kas masjid, atau diberikan kegunaannya untuk fasilitas umum, diberikan kepada fakir miskin. Keuntungannya tidak boleh diambil personal oleh kepanitiaan. Hasil dari penjualan itu untuk dia, itu tidak boleh. Yang boleh itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak. Nah boleh dimasukkan ke kas daripada masjid. Terus operasional daripada kurban itu diambil dari mana? Diambil dari turunnya harga sapi tersebut. Harganya kan 22 juta, kumpul uang panitia ini 25 juta, sisa 3 juta. Sampaikan, mohon maaf peserta kurban, ternyata sapinya harganya sekian, sisa uang kalian sekian. Untuk operasional dibutuhkan Pak, pembelian plastik, pembelian pisau, pembelian ini, pembelian itu, sisanya sekian. Sampaikan ke panitia, sampaikan kepada peserta kurban, maka ada pembiayaan operasional diambil dari uang tadi. Maka upah sebagai tukang potong sapinya boleh dianggarkan dari kelebihan harga. Itu yang diambil, bukan dari sapi yang sudah utuh tadi, sudah dibelikan sapi, diambil dagingnya diberikan kepada tukang potong, tidak boleh. Sisanya itu kan ada masih berbentuk uang dia, belum berbentuk hewan kurban. Dan mungkin pula kita datangkan dari Batam untuk motong sapi kita, kemudian dia balik tidak ada bawa apa-apa, maka diambil dari kelebihan tadi, operasional tadi, tidak dari daging ataupun dari hewan kurban itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu syuruk sudah hampir masuk. Silakan Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita berpindahlah ke sebelah ya Pak Bendahara ya. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak, samping aja kita diskusi kita. Ya silakan Pak. Yang saya sampaikan yang terakhir lagi bahwa atau tulang kurban itu tidak boleh berikan upah. Ya. Bagaimana ketua panitia mengatakan ini tulang ini diberikan? Ketua panitia yang tidak kerja itu boleh tidak? Mengatakan diberikan karena dia kerja gitu. Ya. Yang akhir nggak boleh. Ya. Kalau tadi kalau peserta kurban sudah menyerahkan ke panitia kurban boleh, gimana Ustaz? Ya. Secara keseluruhan tidak ada kekhususan, khusus panitia saja itu yang tidak boleh. Berarti semuanya boleh itu. Kalau sudah izin daripada peserta kurban tadi, silakan tulang-tulangnya dibagikan saja. Tapi bukan hanya kepanitiaan saja yang dapat, sama halnya dengan makan tadi. Makan itu bukan hanya panitia saja yang boleh, siapa saja yang datang silahkan. Nah kalau sudah selesai pembagian daging, tulang-tulangnya banyak, panitianya masih ada di situ, ada ketua panitia, sudah, daripada sayang ini tulang sudah bawa saja. Yang masih hadir di situ boleh membawa. Bukan atas nama panitia. Tidak boleh, bukan atas nama panitia, tapi atas nama orang yang datang di situ. Sudah izin daripada peserta kurban. Karena kepanitiaannya tadi sudah dapat pahala, dia menginfakkan, berkurban tenaganya, memudahkan orang lain untuk melaksanakan sebuah ibadah. Nah, itu boleh. Tapi bukan atas nama kepanitiaan. Khusus itu tidak boleh, tapi umum. Siapa saja boleh. Tapi jangan pula yang sudah diambil orang dan lain sebagainya, dia datang diambil pula, itu akhirnya berantem sudah. Nah, gara-gara hal yang sepele seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.